Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di pagi hari menjelang siang ini, kita bertemu kembali di pelajaran biologi. Untuk hari ini, kita akan mulai masuk ke dalam bab pertama. Judulnya yaitu sel sebagai unit terkecil makhluk hidup dan bioproses pada sel. Sebelum melanjutkan materi, Ibu ingin bertanya, apakah kalian ingat bagaimana bentuk sel atau pernah melihat bentuk sel? Jika kalian lupa, maka Ibu akan mencoba mengingatkannya. Kalau kalian sudah pernah praktek menggunakan mikroskop, maka pasti secara otomatis kalian pernah melihat bentuk sel. Bagaimana sih bentuk sel itu? Nah, di PowerPoint ini ada dua jenis bentuk sel. Yang sel yang pertama itu yang warnanya agak kebiru-biruan, itu adalah sel yang diambil dari jaringan epitel pipih pada pipi manusia. Nah, sedangkan yang satunya yang warna ungu kehijauan itu adalah hasil gambar sel yang diambil dari mikroskop cahaya dari sel tumbuhan daun Adam Hawa atau rhodioides color. Nah, itu adalah gambaran bagaimana bentuk sel. Next, oke. Selanjutnya, di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. 4.1 menyajikan model atau carta atau gambar yang merepresentasikan pemahaman tentang struktur fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang memegang batu bata, kemudian menyusunnya satu persatu sehingga menjadi sebuah rumah. Jika batu bata ini kita ibaratkan sebagai sel, satu batu bata diibaratkan sebagai sel, kemudian rumah diibaratkan sebagai tubuh makhluk hidup, maka menurut kalian apa sih pengertian sel itu? Nah, ayo. Jadi batu bata adalah diibaratkan sebagai sel, kemudian rumah ini diibaratkan sebagai tubuh makhluk hidup. Disusunlah batu bata ini satu secara teratur, kemudian nanti akan membentuk rumah yang dapat kita singgahi bersama. Nah, tepat sekali. Jadi, sel itu merupakan unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Sama seperti di gambar ini, di mana digambarkan bahwa batu bata sebagai unit terkecil dari sebuah rumah atau bangunan. Nah, ini pengertiannya. Sel merupakan unit terkecil dari tubuh manusia dan di semua makhluk hidup yang mampu berfungsi secara otonom. Otonom itu artinya mandiri. Sel berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, kamu tidak bisa melihat sel hanya dengan mata biasa. Jadi harus menggunakan alat bantu yang disebut sebagai mikroskop. Selanjutnya ada teori sel menurut beberapa ahli. Teori sel ini sebenarnya sangat banyak, nah tapi saya hanya mengambil 4 para ahli, 4 teori dari beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Schedon dan Swan, sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Nah, keduanya ini menyatakan bahwa makhluk hidup tersusun dari beberapa organ. Setiap organ tersusun atas jaringan dan setiap jaringan tersusun oleh sel. Itu yang disebut sebagai unit struktural makhluk hidup. Yang kedua, menurut Marx, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Unit fungsional di sini adalah maksudnya semua kegiatan hidup seperti proses metabolisme, ekskresi, sintesis yang terjadi di dalam sel dan di dalam tubuh manusia. Nah, itu merupakan fungsi dari sel. Kemudian yang ketiga, menurut Rudolf Virchow, sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Dan yang keempat, sel merupakan unit hereditas menurut Wilson. Kenapa disebut sebagai unit reproduksi dan unit hereditas? Karena sifat hereditas atau keturunan terdapat pada kromosom. Nah, kromosom itu terdapat pada inti sel. Inti sel terdapat pada sel kelamin
yaitu spermatozoa dan ovum. Sehingga sel disebut sebagai unit reproduksi dan unit hereditas karena fungsinya berperan dalam penurunan sifat dan penurunan sifat pada manusia dan pada makhluk hidup lainnya. Nah, di sini ada gambaran yang disebut sebagai sel merupakan unit struktural. Nah, disebut struktural berarti dia terstruktur dari yang mulai terkecil sampai yang paling besar atau kompleks. Yang pertama itu tentu saja yang paling terkecil sel. Jadi kita sudah sepakat ya bahwa sel itu merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Nah, di sini ada sel. Kemudian nanti sel akan saling bergabung membentuk fungsi yang sama yang disebut sebagai jaringan. Nah, nanti jaringan-jaringan yang memiliki fungsi yang berbeda kemudian akan bergabung membentuk sebuah organ. Organ ini contohnya banyak sekali di tubuh kita. Ada jantung, ada paru-paru, kemudian ada lambung, ada mata, hidung, dan lain sebagainya. Kemudian organ-organ ini pun akan saling bersatu padu membentuk sebuah fungsi yang sama yang disebut sebagai sistem organ. Sistem organ contohnya misalkan di tubuh manusia itu ada sistem pencernaan, dimulai dari mulut, kemudian nanti sampai ke lambung, sampai ke usus halus, usus besar, sampai ke anus. Nah, itu adalah sistem organ. Kemudian sistem organ yang ada di tubuh manusia selain pencernaan juga ada sistem peredaran darah, kemudian ada sistem pernafasan, ada sistem ekskresi dan lain sebagainya. Nah, sistem organ-organ ini akan saling bersatu, kemudian saling bekerja sama, kemudian akan membentuk sebuah organisme atau individu. Maka jadilah kita contohnya sebagai manusia. Next. Oke, nah di slide selanjutnya itu ada dua gambar. Yang pertama itu gambar Robert Hooke dan yang kedua itu merupakan gambar mikroskop. Nah, tapi mikroskop ini merupakan mikroskop temuan Robert Hooke ya. Kalau mikroskop yang sekarang, saya rasa kalian sudah tahu gambarnya seperti apa, bentuknya seperti apa, sudah lebih simpel dan mudah untuk digunakan serta dapat kita bawa kemana. Oke, Robert Hooke ini siapa sih? Nah, Robert Hooke adalah orang yang pertama kali menyebutkan istilah tentang sel. Jadi ketika itu, Robert Hooke melakukan pengamatan di bawah mikroskop yang tentu saja mikroskopnya ini adalah buatannya. Dia melakukan uji coba. Di bawah mikroskop ini, dia mengamati sayatan gabus dari batang pohon yang telah mati. Nah, setelah diamati, ternyata dia menemukan adanya ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding tebal. Kemudian Robert Hooke menyebut ruang-ruang kosong itu sebagai selula. Nah, kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi sel. Itulah asal-usul dari istilah sel. Kita lihat, nah ini adalah gambar dari hasil pengamatan Robert Hooke. Yang gambar pertama yang di atas. Nah, itu kalau kalian perhatikan ada ruang-ruang kosong atau lubang-lubangnya. Nah, setiap satu lubang itu adalah satu sel. Maka kalau dihitung banyak sekali jumlah sel yang ada di dalam potongan gabus yang diamati oleh Robert Hooke. Nah, itulah asal-usul dari istilah sel yang akan kita gunakan. Selanjutnya di sini ada sel sebagai unit terkecil kehidupan. Karena unit terkecil berarti dia dasar, ada dua jenis sel sebagai unit terkecil kehidupan. Yang pertama itu ada sel prokariotik dan yang kedua sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan jenis sel primitif dan tidak mempunyai membran inti atau dinding inti sel. Jadi sel prokariotik ini dia memiliki inti sel, tapi inti selnya atau nukleusnya tidak memiliki selaput inti, jadi tidak memiliki dinding inti, jadi tidak diselubungi lagi dan tidak dilindungi lagi. Contohnya itu ada pada bakteri atau cyanobacteria. Yang kedua ada sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki inti sejati atau sel yang memiliki membran inti. Jadi biasanya kalau sel eukariotik, nukleus atau inti selnya
itu diselubungi lagi oleh membran pelindung. Contohnya di sini ada sel hewan, sel tumbuhan, ada pada fungi, dan termasuk kita sel manusia. Itu adalah jenis dari sel eukariotik. Next, nah ini ada gambarnya. Ada gambar sel eukariotik dan prokariotik. Tadi eukariotik itu yang selnya sudah sejati, yang inti selnya atau nukleusnya diselubungi oleh selaput membran lagi. Kalau prokariotik itu jenis sel yang masih primitif. Nah, bisa dilihat ya, nukleus atau nukleus pada prokariot, nah itu tidak ada selubungnya lagi, dia nggak ada selaput yang melindunginya lagi, makanya bentuknya itu agak berantakan. Nah, kalau pada eukariotik, nukleus atau inti selnya ini dia ada yang melindunginya lagi, maka bentuknya jauh lebih rapih istilahnya gitu. Itu lebih untuk mudah mengingatnya. Selanjutnya di sini ada tabel perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Kamu bisa lihat sendiri ada beberapa perbedaan, cukup banyak perbedaannya. Di sini ada 7. Melihatnya dari struktur genetik, dari dinding sel, membran pelindung, organelanya tentu saja, ukuran selnya, ribosom, mitosis dan meiosis. Di sini sel eukariotik dan prokariotik memiliki ribosom, sama-sama memiliki ribosom, tetapi ukurannya yang berbeda.